Firman Tuhan dari Markus. 2 minggu ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 10. Oleh karena itu jangan sampai tidak datang minggu depan, karena ada kelanjutannya. Walaupun pasti tetap ada kebenaran dari nats yang kita pelajari pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang berlebihan berat badannya. Kemudian dia berkata kepada saya, "Pak, saya sedang menjalankan program diet." "Oh baik, saya juga mau." Gitu ya. Belum katanya udah kurusan sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus bisa lebih kurus. Program diet. Terus bilang, "Waduh, program diet apa?" "Saya saking inginnya kurus, saya menjalankan 3 program diet." "Ah, 3 program diet, kenapa?" "Karena masing-masing hanya memperbolehkan saya makan 1 kali sehari. Jadi saya jalankan 3 program diet itu supaya bisa makan 3 kali sehari." Ya. Sama aja bohong kalau gitu ya. Seringkali kita ingin melakukan, memperoleh apa yang kita ingini, tetapi dengan cara kita sendiri. Kalau mau diet ya diet, tapi program diet dijalani plus yang lainnya ya sama aja bohong gitu ya. Apakah kita percaya kalau kita menjalankan suatu program, petunjuknya, atau kita terima saja sarannya? Kalau kita sungguh-sungguh memperoleh hasilnya, seharusnya kita sungguh-sungguh percaya. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu Saudara sering bepergian, sering terbang, tentu kalau kita terbang, sebelum terbang ada sesuatu yang harus terjadi. Kalau enggak mungkin bisa terbang. Yaitu harus mengikuti petunjuk keselamatan. Kita lihat petunjuk keselamatan. Versi singkatnya ya, petunjuk keselamatan sebelum kita terbang. Ladies and gentlemen, before we take off, I'd like to take you through a few simple procedures to ensure your safety. Dan semua kita sudah kenal ini ya. Mereka bilang perhatikan. Ini penting ya. Ini penting perhatikan. Tear it open. Slip the jacket over your head. Kalau harus mendarat darurat, mendarat di air, lakukan ini supaya bisa selamat di atas air. This light will automatically come on when in water. Always attend to yourself first before attending to others. Aircraft has 6 exits in the upper deck and 10 exits in the main deck. Gini cara keluarnya. Please familiarize yourself. Dan perhatikan ini sebelum kita keluar apa yang harus kita lakukan sebagai penumpang. Follow the cabin crew's instructions. If you have to use an evacuation slide, remove high heel shoes and leave personal belongings behind. Nah, sebelum keluar jangan pakai hak tinggi. Oke, cukup. Ya, sebelum keluar jangan pakai hak tinggi, takut nanti serodotannya bisa kempes. Dan leave your personal items behind. Jangan bawa barang-barang kita. Kan nanti kalau di atas air bisa maksudnya percuma, malah membebani kita, mungkin bisa tenggelam. Nah kalau kita yang sering bepergian biasanya udah tertidur waktu mereka sedang menjelaskan itu ya. Setiap kali ini ada, kalau saya mau terbang, saya tuh selalu membayangkan dan berpikir ya semoga jangan pernah terjadi gitu ya. Tapi kalau terjadi, saya tuh mikirin, aduh iPad saya ada di atas gitu ya. Kalau ada terjadi, saya ngambil tas saya dulu nggak ya? Karena semua khotbah ada di sini, catatan kuliah ada di sini, PowerPoint semua ada di sini. Aduh kalau sampai kehilangan gimana ya? Bawa apa tinggalin ya. Semoga jangan sampai pernah terjadi situasi itu karena pasti mengerikan. Tetapi kalau kita mau memperoleh hasilnya supaya selamat waktu ada emergency, waktu ada kondisi darurat, kira-kira kita akan mengikuti instruksinya enggak? Kemungkinan besar akan mengikuti ya. Karena kita tahu bahwa keselamatan kita lebih berharga daripada sepatu kita. Lebih berharga daripada gadget kita, laptop rahasia perusahaan yang ada di laptop kita. Mungkin emas 50 kilo yang ada di tas kita, malah tenggelam ya kalau kita bawa itu. Kehidupan kita lebih penting daripada itu sehingga kita pasti akan taat, nurut akan instruksi yang diberikan oleh
pramugari itu untuk memperoleh selamat. Nah, kita punya instruksi dalam firman Tuhan yang menyangkut bukan hidup keselamatan kita pada dunia ini saja, tapi kepada hidup yang kekal selamanya. Mari kita lihat firman Tuhan. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Markus 10, 17 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergilah dengan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami mohon petunjuk daripada-Mu. Berbicaralah kepada hati kami secara pribadi, Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu, tunjukkanlah ya Tuhan, bagi kami secara pribadi dan bagi gereja-Mu Tuhan. Dan kami ingin sepenuhnya taat kepada-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Seringkali kita membaca teks ini, pengennya nggak ada. Karena semua kita ya suka, perkara-perkara harta suka. Saya suka, semua suka, dan tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa hal itu. Tapi kita perlu waspada. Yang satu, kita jangan menganggap bahwa ini satu yang universal dalam arti berlaku untuk semua orang Kristen. Mengapa? Karena konteksnya adalah pada orang ini, tetapi ada prinsip dan kebenaran. Prinsip dan kebenaran yang berlaku bagi orang ini juga berlaku bagi kita. Oleh karena itu kita akan melihat prinsip itu. Dan jangan dengar saran saya untuk apa-apa, dengar datang kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Karena ini teks yang sangat challenging. Yang sangat menantang kita, menantang kehidupan kita, menantang filsafat dunia. Oleh karena itu mari kita buka hati kita secara pribadi, ikuti petunjuk Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita dan bagi gereja kita. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa saya tidak bisa
melakukan semua yang harus saya lakukan, semua peraturan untuk memperoleh atau untuk berupahkan keselamatan. Tidak bisa. Orang ini datang kepada Yesus, dia berlari-lari, dia ingin mencari hidup yang kekal. Dia datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pengen tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian Yesus berkata, ya lakukan perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan membunuh, berbuat baik pada orang lain. Ya itu. Kemudian dia berkata, semua saya sudah lakukan sejak saya masih muda. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia sudah melakukan itu? Yesus tahu. Orang ini datang kepada Yesus ingin memperoleh keselamatan dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Yesus. Dan kita lihat jawaban Yesus yang menarik, ayat 17. Ayat 17 berkata, orang itu bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Perhatikan, orang yang kaya ini datang kepada Yesus mencari nasihat. Guru yang baik, guru beri aku nasihat, beri aku pengajaran, supaya aku bisa memperoleh apa yang aku cari, yaitu hidup yang kekal. Dan kita lihat respon Yesus, sesungguhnya kamu sudah benar datang kepadaku karena akulah Allah. Tidak ada guru, tidak ada orang yang baik selain daripada Allah. Orang kaya ini sudah datang dan mencari hidup yang kekal kepada sumber yang benar, tetapi yang ia cari sesuatu yang salah, yaitu nasihat, bukan sang juru selamat itu, Yesus Kristus. Ada dua hal yang berbeda di sini. Dan kita bisa merefleksikan dalam hidup kita. Ketika kita datang ke gereja, kita datang kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan, apa yang kita cari? Apakah kita mencari nasihat supaya bisa hidup baik, hidup benar, atau kita mencari Tuhan yang dapat merubah kita dari dalam supaya kita bisa melakukan hidup benar dari dalam, bukan dari luar supaya hati kita yang diubah, terbalik. Oleh karena itu kalau kita lihat gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran penuh, kenapa? Siapa sih yang gak mau dengar? Ya, siapa yang gak mau dengar nasihat supaya jadi kaya? Semua mau. Tapi apakah itu yang terpenting? Hal pertama yang dapat kita pelajari bahwa saya tidak bisa melakukan semua yang harus dilakukan untuk dilayakan, untuk diupahkan keselamatan. Tidak bisa, mustahil. Makanya Allah harus datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada peraturan lagi yang bisa kita lakukan supaya bisa memperoleh selamat. Tidak ada lagi perbuatan baik yang harus kita lakukan supaya dapat memperoleh selamat. Ada perbedaan yang sangat menyolok. Orang datang mencari nasihat pada firman Tuhan atau orang datang mencari Yesus, juru selamat itu. Dan semoga dalam hidup kita mencari Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kenapa? Karena kita beriman di dalam hati kita. Karena kalau hati kita berubah, pasti luar kita berubah. Kalau kita melakukan semua peraturan untuk memperoleh hal yang kekal yang hanya bisa diperoleh dari dalam perubahan hati, sulit, mustahil, tidak bisa. Tetapi kalau kita sudah diubahkan dari dalam, semuanya itu akan menjadi mungkin. Kebenaran yang pertama, kita perlu ingat, tidak bisa kita bekerja untuk diupahkan keselamatan, tidak bisa. Tidak ada cukup perbuatan baik, walaupun kalau ditimbang-timbang lebih banyak perbuatan baik, tidak bisa. Mustahil. Karena tindakan luar diri tidak dapat menggantikan hati. Dan hati yang diubahkan akan terlihat dari luar. Jadi jangan terbalik. Orang kaya ini mencari hal yang duniawi, yang dari luar. Kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa kita perlu meninggalkan semua.
Kita perlu meninggalkan semua hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Tinggalkan. Ayat 21, Yesus berkata, ya, ketika sudah berkata apa yang harus saya lakukan, semua lakukan, perintah semua sudah saya lakukan. Apalagi Tuhan, Yesus berkata, ayat 21, Yesus memandang dia, naruh kasih kepadanya, lalu ia berkata kepadanya, perhatikan, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hanya ada satu hal yang menghalangi orang kaya itu datang kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya ada satu hal, yaitu hartanya. Oleh karena itu Yesus memberitahu kepada dia, hanya ada satu yang menghalangi, yaitu hartamu. Jualah segala sesuatu, lepaskan hartamu semua. Ikutlah aku. Apakah perintah ini berlaku juga bagi kita? Itu yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Dan dalam hidup kita, mungkin harta kita tidak menjadi halangan. Tapi mungkin yang lain. Kecanduan kita, kebergantungan kita. Ilah lain yang kita sembah. Orang yang kita ikuti lebih daripada Tuhan. Diri kita yang mau kita puaskan lebih daripada Tuhan, mungkin itu yang menghalangi kita. Dan Yesus bertanya kepada kita pertanyaan yang sama. Apapun yang menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus, mempercayakan semua kehidupan kita, apapun itu juga, jualah, tinggalkanlah, datang kepada Yesus dan ikutlah Yesus. Pertanyaan itu sama. Berlaku juga pada kita. Mungkin kita bertanya, kalau begitu apakah saya harus menjual segala sesuatu yang saya miliki? Iya dan tidak. Tergantung bagaimana Tuhan mengarahkan. Kalau Tuhan bilang jual, seharusnya jual. Kenapa? Perhatikan prinsip yang pertama. Kita menjual seluruh harta kita pun tidak mungkin kita dapat membeli keselamatan. Itu yang diinginkan oleh orang ini, orang kaya. Siapa tahu Yesus bilang, boleh. 1 miliar rupiah kamu bisa selamat. Siapa tahu? Itu yang dia inginkan. Justru itu yang menghalangi dia. Menjadi beban bagi dia. Dan perhatikan alasan kenapa Yesus memberitahu kepada dia untuk menjual segala sesuatunya. Kita perhatikan karena ayat 21a, kita lihat 21a. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Perhatikan, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata, jualah segala sesuatu. Yesus memerintahkan orang ini, orang kaya ini untuk menjual segala sesuatu. Kenapa? Karena Yesus mengasihi dia. Dan itu kebenaran yang dapat kita peroleh. Yesus mengasihi kita, Yesus ingin yang terbaik bagi kita. Yesus tidak ingin membuat kita miskin, bukan. Miskin di hadapan Tuhan, kaya bukan dengan kekayaan duniawi. Karena Tuhan ingin memberikan kepada kita kerajaan surga. Ayat 21 itu berlanjut. Maka engkau jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Harta di surga yang lebih berharga daripada apapun juga di dunia ini. Dan kita sudah belajar beberapa minggu ini. Bagian-bagian firman Tuhan yang begitu menantang kita. Bahwa kerajaan surga lebih berharga daripada tangan kita atau kaki kita atau mata kita. Kerajaan surga lebih berharga daripada nafsu kita untuk menceraikan istri kita atau suami kita untuk memperoleh kebahagiaan. Lebih berharga. Harta kekal kerajaan surga lebih berharga. Dan jangan
sampai kita kehilangan poin itu? Yesus memberitahu ini karena ia mengasihi kita. Bukan ia ingin membuat kita menderita. Ayat 21a menjelaskan kembali, karena ia mengasihi orang kaya itu, ia memberitahu dia kebenaran. Dan pada pagi hari ini kita harus sadar bahwa Yesus mengasihi kita, begitu mengasihinya sampai ia mau memberitahu kepada kita kebenaran. Nah, kebenarannya jangan sampai ada penghalang bagi kita untuk menjadikan Yesus Tuhan. Bukan harta kita, bukan tangan kita, bukan kaki kita, bukan mata kita, bukan kepandaian kita, jangan sampai ada halangan. Karena harta surgawi jauh lebih penting. Lukas menjelaskan hal yang sama. Seringkali kita melihat di dunia ini orang bertengkar masalah harta. Dan harta yang banyak belum tentu menjamin kebahagiaan. Justru malah sumber perpecahan keluarga. Pendeta pun gak kebal daripada itu. Kita lihat ada pendeta yang saling tuntut menuntut. Berapa tuntutnya? 1 triliun. Ya, anaknya menuntut bapaknya 1 triliun. 50 miliar. Karena masalah harta. Padahal mereka hamba Tuhan, pelayan harta surgawi. Kita lihat Lukas pasal yang ke-12. Saya bacakan secara cepat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku," masalah harta. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan," masalah harta. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan ini, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Perhatikan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku ini. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Kedengarannya, sudah pernah dengar istilah ini? Ini ajaran dunia sekarang. Kerja sekeras-kerasnya, tabung sebanyak-banyaknya, pensiun seawal-awalnya, nikmati hidup. Itu filsafat zaman sekarang. Orang bangga bisa pensiun 50 karena hartanya cukup gak bakal habis. Ya, masalah harta. 20, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Prinsip yang nomor 1, harta tidak bisa membeli keselamatan. Perbuatan tidak bisa membeli keselamatan. Kenapa? Karena datangnya harus dari dalam hati. Kita tidak bisa membuat luar kita, tidak bisa melakukan apapun juga di luar dengan tindakan kita, perbuatan kita, supaya hati kita berubah, tidak bisa. Itu kebenaran nomor 1. Berarti perubahan itu harus datang dari dalam hati.
Kalau hati kita sudah berubah, segala sesuatu yang di luar akan mengikuti. Sehingga kalau hati kita sudah berubah, seberapa banyak berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita, pasti akan digunakan untuk perkara yang benar. Bukan untuk ketamakan. Buat apa bangun lumbung besar-besar, mau tabungannya untuk bisa habis 100 tahun, tapi hidup kita cuma tinggal 1 tahun lagi, untuk apa? Dan Yesus memberitahu kita ini karena apa tadi 21a? Karena Ia mengasihi kita. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Dalam konteks ini hal yang sama. Selanjutnya dikatakan tentang kekhawatiran. Jangan kita khawatir karena kita punya Bapa di surga yang memiliki segala sesuatu. Dan perhatikan ayat yang ke-32 dari Lukas 12. Dikatakan di situ, saya bacakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Jangan takut. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu yang lebih berharga daripada harta duniawi yang bisa hancur. Jadi jangan kita curiga, oh firman Tuhan membuat saya jadi miskin. Bukan. Jangan sampai harta kita menjadi penghalang kita mengalami kebahagiaan kekal, bahagian abadi, shalom yang sesungguhnya daripada Tuhan. Itu intinya. Yesus mengasihi kita supaya jangan sampai ada halangan bagi kita untuk datang kepadanya. Yesus mengasihi kita, ayat tadi 32 mengatakan kita seperti kawanan dombanya yang ingin memberikan. Justru Yesus ingin memberikan harta yang paling besar, yaitu harta surgawi. Yesus ingin mendatangkan kepada kita kerajaan Tuhan supaya terjadi dalam hidup kita dan di dalam dunia ini yang membawa kita kepada kebenaran yang ketiga. Ikutlah Yesus dengan semua kehidupan kita agar kerajaan yang Tuhan inginkan untuk kita peroleh dapat kita peroleh. Jelas tadi ya, Tuhan ingin memberikan harta surgawi. Tuhan ingin memberikan harta surgawi, harta kekal, harta yaitu kerajaan Allah. Di mana Tuhan berkuasa, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi kehendak Tuhan sudah jadi sepenuhnya? Belum. Mengapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi tujuan Yesus datang untuk mendatangkan kerajaan surga di bumi ini. Di mana Yesus nomor 1. Yesus yang berkuasa. Bukan pengejaran harta. Bukan filsafat dunia. Tabung sebanyak-banyaknya. Pensiun sedini-dininya. Nikmati foya-foya. Bukan itu. Tetapi apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hati kita berubah dan Yesus bertata di hati kita, kerajaan Tuhan ada di hati kita, kehendak Dia nomor 1, apapun yang kita lakukan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bayangkan, kita lihat kanan kiri kita ada 200 orang di sini. Semua kita mengumpulkan harta kita untuk berbagi kepada yang miskin di sekitar sini, bayangkan dampaknya. Apakah nama Tuhan tidak akan dimuliakan? Bayangkan kalau kita bisa memberikan makan bubur ayam gratis bukan kepada kita, kepada orang-orang yang lewat, kepada tukang beca, kepada orang yang tidak punya rumah. Bayangkan seberapa terang sinar kemuliaan yang akan terpancarkan. Karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Yesus bertata di hati saya, di gereja saya. Yang ketiga, ikutlah Yesus dengan seluruh kehidupan saya. Ayat 27, kita melihat kabar baiknya. Ayat 27 kabar baiknya, jangan sampai kita kehilangan kabar baiknya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan semua itu
Tidak mungkin kita bisa menjual semua harta kita dan terus hidup. Tidak mungkin menurut pikiran kita. Kabar baiknya ayat 27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk berpikir, kalau saya menjual seluruh harta kita, bagaimana saya akan hidup? Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, mungkin. Bagi kita tidak mungkin kalau saya menjual seluruh harta kita, saya bisa menjadi bahagia. Karena yang membuat saya bahagia adalah harta saya. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi bahagia kalau saya menjual harta saya? Tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, mungkin. Karena datangnya dari dalam hati. Bukan kita menjual seluruh harta kita untuk memperoleh keselamatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya bingung, hei Yesus, kita kan perlu dana buat makan, masa bilang itu kepada orang kaya, siapa tahu dia mau nyumbang. Dalam perikop ini satu-satunya, perikop di kitab Markus, yang menceritakan Yesus ditolak. Karena orang itu pergi kecewa. Kenapa? Karena hartanya banyak. Murid-muridnya sudah bilang, wah ada orang kaya lumayan. Siapa tahu bisa nyumbang jadi donatur. Judas Iskariot sudah mulai membuka buku catatannya. Siapa tahu menyumbang jadi kita bisa hidup setahun dengan sumbangannya. Siapa tahu. Tetapi Yesus begitu mengasihi orang kaya itu, sehingga ia memberitahu kebenaran. Dan Yesus kasih kepada kita, sehingga ia memberitahu kebenaran pada kita pada pagi hari ini. Kebahagiaan kita bukan karena harta, kebahagiaan kita bukan karena hal-hal duniawi, kebahagiaan kita adalah kerajaan Tuhan yang lebih berharga. Dan kita lihat gambaran itu kepada orang, masih ingat ceritanya dia dalam satu perikop, di mana seseorang yang berjalan tiba-tiba dia menemukan di satu tanah, di satu tanah di situ ada harta yang terpendam, ada harta. Dan kemudian ia pergi kepada pemiliknya, dia menjual seluruh hartanya dengan sukacita dan ia membeli tanah itu. Kenapa? Karena di situ ada terpendam harta. Dia ketemu harta, kemudian dia lihat kanan kiri. Oh, gak ada yang ngelihat, tutupin lagi supaya jangan ketahuan. Dia pergi ke pemiliknya, Pak saya mau beli tanah itu. Pemiliknya bilang, ngapain bodoh kamu? Saya aja susah itu punya tanah gak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk apa kamu beli? Teman-temannya bilang, kenapa kamu menjual seluruh harta kamu? Kenapa mobil kamu, rumah kamu, kenapa semua dijual? Kenapa? Untuk beli tanah yang tidak menghasilkan buat apa? Karena dia tahu di situ terdapat harta yang lebih berharga daripada semua yang ia miliki. Sehingga ia rela meninggalkan semuanya untuk memperoleh harta itu. Dan itu yang Tuhan ajarkan, bahwa harta kerajaan Tuhan jauh lebih berharga daripada apapun juga. Sehingga walaupun kita miskin, kita kaya. Walaupun kita sedih, kita dihiburkan ucapan bahagia tentang kerajaan Tuhan. Walaupun kita lemah lembut, dianggap dunia payah, lemah, tidak kuat. Tetapi kita akan memiliki dunia ini. Itulah kerajaan Tuhan. Dan Tuhan ingin memberikan itu kepada kita juga. Kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam diri. Bukan permasalahan. Karena harta seringkali kita belajar di situ membawa pada masalah. Karena kita menjadikannya yang terutama. Dan ketika kita meresponi firman Tuhan itu, mari kita datang kepada Tuhan. Sumber kehidupan, sumber anugerah, sumber yang harus kita ikuti. Kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita bersedih karena ditinggalkan oleh Ibu Dina yang meninggal dunia.
Waktu kami ke Cikadut, setelah menguburkan, datang salah seorang, mungkin saudaranya, saya juga kenal, udah cukup berusia, kemudian dia datang dengan menangis. Saya pikir, oh menangis karena mungkin saudaranya telah dikremasi. Dia datang kepada saya, kemudian ia menangis. Kemudian dia berkata, Pak Pendeta benar ya? Benar apanya? Benar, kata firman Tuhan. Kita mati tidak bisa bawa apa-apa. Jadi percuma selama ini saya mengejar mengumpulkan harta. Gimana Pak Pendeta? Baru sadar, karena dia melihat saudaranya sekarang sudah tidak ada, tidak dapat membawa apa-apa. Oleh karena itu mari bagi kita yang masih diberikan karunia kehidupan daripada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada saya, kita dapat berdoa bersama-sama. Saya nggak bisa kasih saran apa-apa. Perintahnya jelas. Pergi, jualah segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Jelas. Supaya kita tidak ada yang halangan bagi Tuhan, jelas. Abandon all. Tinggalkan semua. Bagi Yesus dan ikutlah Dia. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan harta surgawi yang sudah dijanjikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang masih menghalangi kita? Walaupun dalam pikiran kita tidak mungkin saya bisa bahagia kalau saya kehilangan harta saya. Tidak mungkin saya bahagia kalau saya kehilangan kesenangan saya. Tidak mungkin saya bahagia kalau saya tidak nomor satu. Tidak mungkin. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Jangan sampai kita bilang tidak mungkin. Kita bilang mungkin, dan mari kita taat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya. Kami datang dan mohon petunjuk. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu sangat menantang kami dan kehidupan kami. Dan secara akal Tuhan kami sadar bahwa tidak mungkin kami dapat taat sepenuhnya kepadamu, tapi karena kami telah menerima Engkau dalam hati kami, kami ingin menggunakan semua yang kami miliki, harta kami sekalipun, tangan kami, kaki kami, mata kami, pikiran kami ingin mengabdikan semua itu kepadamu ya Tuhan. Sehingga tunjukkanlah kami, kepada kami ya Tuhan. Hal-hal yang tidak penting dalam hidup kami yang dapat kami singkirkan. Agar kami dapat merasakan yang terpenting. Mengajar kami Tuhan untuk melakukan itu. Karena kami tahu Tuhan, harta surgawi, kerajaan-Mu yang Kau janjikan lebih berharga daripada apapun juga di dunia ini. Agar kami dapat mengalami Engkau di dalam keterbatasan kami, agar kami dapat mengalami Engkau di dalam kelemahan kami. Agar melalui kehidupan kami, dalam ketidakmampuan kami, nama-Mu dimuliakan karena tidak mungkin kami yang berhasil. Tidak mungkin kami yang kuat. Tidak mungkin kami yang mampu, tapi bagi-Mu mungkin Tuhan untuk memakai kami yang lemah. Kami yang tidak mampu, kami yang bebal, mungkin untuk Kau ubahkan. Dan seluruh hidup kami baktikan kepadamu. Agar kami dapat abandon all, meninggalkan semuanya dan mengikut Engkau sepenuhnya Tuhan. Walaupun secara akal pikiran kami tidak mungkin. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Oleh karena itulah Engkau memberitahukan kepada kami kebenaran ini. Kami terima kebenaran-Mu dengan penuh iman. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu
untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Buka hati kita kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan yang empunya harta kekayaan, yang punya berkat, yang empunya kehidupan kita. Tanyakan Tuhan, tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan agar saya dapat menaati firman-Mu. Dan posisimu yang sudah nomor 1 dalam hidup kami, hidup saya dapat nampak. Tolong tunjukkan itu Tuhan. Berdoa itu kepada Tuhan. Mari kita buka diri kita dan hati kita bagi Tuhan. Karena itu saya ingin memberikan waktu bagi kita untuk meresponi firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian jaminan mulia sebagai jaminan yang agung yang kita miliki dalam hidup kita. Dan saya ingin memberikan waktu apabila Bapak Ibu mau meresponi secara khusus, secara pribadi. Dan masih ada Bapak Ibu di sini yang belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Belum menjadikan Yesus baik juru selamat maupun Tuhan. Belum memberikan diri dibaptis dan ingin dibaptis. Pada saat kita nyanyi, saya undang untuk maju ke depan. Mungkin kalau ada yang ingin bergabung bersama-sama agar kita dapat melayani bersama-sama praktek firman Tuhan ini, tapi belum bergabung sebagai anggota gereja, saya undang untuk maju ke depan. Jaminan mulia. Sambil kita berdoa. Jaminan mulia beri. Mari kalau ada yang mau meresponi firman Tuhan. Mungkin ada yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ingin melakukan itu sekarang, silakan maju ke depan, nyatakan di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang sudah sering datang ke gereja tapi belum bergabung sebagai anggota gereja dan ingin melayani bersama-sama, silakan maju ke depan, nyatakan, iya saya mau taat bersama-sama sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Apakah ada lagi? Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Apakah ada lagi meresponi firman Tuhan? Mungkin ada yang ingin memberikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Maju ke depan, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Apakah ada lagi? Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku. Saya tahu ini masalah-masalah yang kita bahas bukan masalah yang mudah. Kami membuka diri. Kalau mau berdoa bersama-sama, karena kami pun masih belajar. Silakan datang setelah kebaktian minggu ini, silakan datang. Kami ingin berbicara. Kami ingin menolong untuk bisa bersama-sama karena kami masih belajar. Jangan sampai kita tidak meresponi firman Tuhan ini. Dan sebagai umat Tuhan yang bergabung dalam gereja baptis, kita ingin bersama-sama taat melakukan ini pada gereja kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami
bersyukur atas jaminan mulia yang kami miliki dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas iman percaya kami kepadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang benar. Tuhan, kami ingin taat, memegang jaminan itu dan berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Walaupun akal pikiran kami bilang tidak mungkin. Oleh karena itu kami berserah sepenuhnya. Kami terjun dalam iman, di dalam firman-Mu, di dalam pimpinan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Bicaralah kepada kami, bimbinglah kami setiap hari, agar kami dapat menyaksikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar taat kepadamu dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Berkati Tuhan persembahan persepuluhan kami. Kami yakin Tuhan, walaupun kami memberikan persembahan dan 1/10 dari apa yang kami miliki, kami tidak akan kekurangan karena Engkau Allah yang mengirimkan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.